Di bawah tanah beku di wilayah paling utara Finlandia, terdapat sebuah penemuan yang berpotensi mengubah masa depan dunia, mulai dari energi nuklir hingga mobil listrik. Mineral-mineral ini membuat masa depan ala fiksi ilmiah terasa begitu dekat. Namun seperti biasa, semuanya tidak sesederhana itu. Mari kita telusuri alasannya. Jauh di atas peta ini terdapat sebuah wilayah bernama Lapland, sebuah tanah yang hanya memiliki satu kursi untuk setiap 2 orang, jadi seseorang harus duduk di pangkuan orang lain. Ini adalah sudut terpencil di Finlandia yang tertutup salju, di mana jumlah rusa kutub melebihi jumlah penduduk yang tinggal di sana. Di sini, langit malam bersinar dengan cahaya utara hampir 200 kali dalam setahun. Oh, dan Santa Claus juga punya rumah di sana. Pada tahun 1985, Finlandia menyatakan bahwa Santa tinggal di Rovaniemi, sebuah kota yang terletak tepat di selatan lingkaran Arktik di Lapland. Mereka bahkan membangun desa Santa Claus, di mana para pengunjung bisa bertemu dengannya. Kamu bisa melintasi garis lingkaran Arktik dan melihat kantor pos utamanya yang menerima ratusan ribu surat dari anak-anak di seluruh dunia setiap tahunnya. Jadi, cukup aman untuk dikatakan bahwa kebanyakan orang mengenal tempat ini karena bengkel Santa, bukan karena berita ilmiah. Namun jauh di bawah es di hutan pinus terdapat deposit Sokle. Ini adalah situs geologi mineral yang sangat besar dan telah dipelajari selama beberapa dekade. Tempat ini paling dikenal karena kandungan besi dan fosfatnya. Kita menggunakan besi untuk membuat, hampir segalanya, sementara fosfat sebagian besar berakhir sebagai pupuk untuk menumbuhkan makanan kita. Namun survei terbaru mengungkapkan adanya unsur tanah jarang, niobium, dan jejak logam radioaktif seperti thorium dan uranium. Kemungkinan adanya thorium inilah yang membuat media berita menjadi bersemangat. Thorium adalah logam yang secara alami ada di bumi dan sedikit radioaktif. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi dibandingkan uranium. Faktanya, thorium sekitar 3 hingga 4 kali lebih melimpah. Para ilmuwan menyukainya karena thorium bisa diubah menjadi bahan bakar nuklir dengan hasil output yang sangat besar. Seonggok thorium seukuran bola golf, secara teori dapat menghasilkan energi sebanyak beberapa ton batu bara. Thorium juga memiliki beberapa keunggulan utama. Reaktor thorium akan menghasilkan limbah yang lebih sedikit, artinya thorium jauh lebih mudah dikendalikan dan lebih aman digunakan. Dan thorium bahkan punya fakta menarik. Thorium pernah digunakan pada mantel lampu gas kuno karena akan bercahaya saat dipanaskan. Dan itu belum semuanya. Deposit Sokle juga memiliki mineral langka lain yang sangat penting untuk membuat magnet yang digunakan pada turbin angin, mobil listrik, bahkan ponsel Anda. Dengan investasi yang tepat, satu deposit ini bisa membantu Eropa membangun ribuan turbin angin baru atau memasok jutaan baterai mobil listrik. Jadi apakah Finlandia dan seluruh planet ini baru saja memenangkan lotre geologi? Ya dan tidak. Hati-hatinya, pembangkit nuklir tidak menggunakan thorium, melainkan uranium, bahan bakar andalan yang telah menggerakkan reaktor selama puluhan tahun. Seluruh sistem, mulai dari penambangan, desain reaktor, hingga penanganan limbah, semuanya dibangun berdasarkan uranium. Uranium sudah menyediakan sekitar 10% listrik dunia. Bahkan di beberapa negara seperti Prancis, uranium adalah sumber utama. Uranium bekerja mengaliri jutaan rumah dan industrinya tahu persis bagaimana menanganinya. Thorium tidak mengikuti aturan yang sama. Thorium bukan bahan fisil, artinya ia tidak bisa membelah dan melepaskan energi sendiri. Itu cara mewah untuk mengatakan thorium butuh bantuan agar berguna. Kamu tidak bisa begitu saja memasukkan thorium ke reaktor biasa dan berharap keajaiban terjadi. Itu seperti mencoba mengisi daya Tesla dengan menuangkan bensin ke dalam tangkinya. Agar thorium bisa digunakan, kamu memerlukan jenis reaktor yang berbeda dan sistem yang bisa mendukungnya. Reaktor yang mahal, masih eksperimental, dan belum siap digunakan secara luas. Jadi, thorium milik Sokle memang terlihat mengesankan, penuh dengan kilau dan janji. Namun untuk saat ini, thorium itu tetap berada di bawah tanah, menunggu teknologi dan investasi di masa depan. Tapi bagaimana dengan unsur tanah jarang lainnya? Neodymium dan praseodymium memang agak sulit diucapkan, tapi sekarang mereka tersembunyi di hampir semua benda, mulai dari earbud hingga mesin MRI raksasa di rumah sakit. Mereka menggerakkan motor di mobil listrik dan membantu turbin angin raksasa berputar. Singkatnya, mereka ada di mana-mana, dan kemudian ada niobium. Logam ini membuat baja menjadi lebih kuat.
Tambahkan sedikit niobium dan tiba-tiba Anda mendapatkan paduan yang lebih kuat dan ringan yang digunakan pada jembatan bahkan roket. Saat ini, Eropa mengimpor hampir seluruh niobium, terutama dari Brasil. Jika Sokoli dikembangkan, Finlandia bisa menyediakan pasokan lokal untuk Eropa. Namun, sekali lagi, ini rumit. Seperti yang saya sebutkan, Lapland kebetulan adalah salah satu tempat terindah di seluruh planet ini. Ini adalah salah satu kawasan alam liar besar terakhir di Eropa, di mana hutan pinus membentang bermil-mil jauhnya. Dan menggali semua material itu tentu akan membawa konsekuensi. Penambangan dalam skala sebesar ini bisa merusak lanskap, membuat Santa kecewa, atau membahayakan ekosistem Arktik yang rapuh. Bagaimanapun kita sedang membicarakan unsur-unsur radioaktif. Namun ini bukan hanya soal alam saja. Komunitas adat Sami tinggal di Lapland, jadi mereka juga punya suara dalam apa yang terjadi. Ini adalah situasi yang rumit yang bergantung pada penelitian lebih lanjut dan kemajuan teknologi. Sampai saat itu, tempat-tempat sensitif mana lagi yang mungkin menyimpan thorium? Sebenarnya, thorium tidak terlalu sulit ditemukan. Thorium tersembunyi di pasir pantai dan endapan pegunungan, tapi tempat paling keren untuk mendapatkannya adalah dari bulan. Pada tahun 1990-an, pesawat luar angkasa Lunar Prospector milik NASA memetakan permukaan bulan dan menemukan area yang sangat kaya akan thorium. Nah, itu menjadi insentif untuk mempercepat misi-misi bulan di masa depan. Terutama karena satelit kita kemungkinan besar menyembunyikan unsur-unsur seperti helium-3 yang sangat langka di planet kita. Menambang di bulan mungkin menjadi solusi yang sempurna. Perusahaan besar pasti menghadapi lebih sedikit persaingan. Tapi itu tantangan yang layak untuk umat manusia, mengingat bulan tidak punya atmosfer, sehingga terpapar radiasi dan perubahan suhu ekstrem. Kita lihat saja nanti. Sementara itu, mari kembali ke bumi untuk penemuan lain yang tampaknya tidak berhubungan. Turun ke dasar laut dalam, para ilmuwan baru-baru ini menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Saat menjelajahi dataran abisal Pasifik, mereka menemukan nodul polimetalik. Ini adalah gumpalan logam seukuran kentang yang juga penting untuk membuat baterai. Tapi yang menarik adalah nodul-nodul ini tampaknya melepaskan oksigen ke dalam air. Jadi saya menyebutnya oksigen gelap. Biasanya, oksigen berasal dari fotosintesis yang membutuhkan sinar matahari untuk mencapai tumbuhan, alga, atau bakteri. Tapi dari sini dalam kegelapan total, Tuhan ada sinar matahari. Idenya adalah bahwa batu-batu ini berfungsi seperti baterai kecil. Permukaan mereka dapat menciptakan arus listrik yang sangat kecil dan memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Pada dasarnya, batu-batu ini mungkin diam-diam bernapas oksigen dengan caranya sendiri. Jika ini benar, hal ini bisa mengubah cara kita memahami kehidupan di laut dalam. Beberapa makhluk mungkin tidak hanya bergantung pada ventilasi hidrotermal atau makanan yang jatuh dari atas. Mereka bisa saja mendapatkan tambahan oksigen secara diam-diam dari batu-batu itu sendiri. Sekarang, penelitian ini masih baru dan beberapa peneliti mengatakan oksigen ini bisa saja terkontaminasi atau volumenya terlalu sedikit untuk berpengaruh. Tapi jika ini benar, artinya kehidupan di jurang laut mungkin memiliki pasokan oksigen rahasia yang selama ini tidak kita ketahui. Menyeramkan, misterius, dan sekaligus luar biasa. Hal ini juga membuat kita bertanya-tanya tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Jika batuan di bumi bisa menghasilkan oksigen dalam kegelapan total, mungkin lautan ekstraterestrial di bulan seperti Europa atau Enceladus juga bisa. Alam semesta mungkin penuh dengan pabrik oksigen rahasia yang siap mengejutkan kita. Akhirnya, selain thorium, Finlandia baru-baru ini menjadi sorotan berkat penemuan geologi keren lainnya. Para ilmuwan menemukan beberapa kristal zirkon yang terbawa arus ke sungai, dan ketika mereka menelitinya lebih dekat, mereka menyadari bahwa tanda kimianya tidak cocok dengan batuan lokal. Sebaliknya, mereka menelusuri asalnya ke Greenland. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dasar kuno Skandinavia mungkin sebenarnya berasal dari sana. Secara sederhana, ada kemungkinan bahwa Skandinavia terlepas dari Greenland dan melayang melintasi lautan miliaran tahun yang lalu. Kaitan tak terduga ini membuat lanskap Nordik jauh lebih tua dan lebih menarik daripada yang kita kira sebelumnya. Apakah deposit Shockley bisa menjadi sumber energi tak terbatas di masa depan masih harus dilihat. Setiap hari tampaknya selalu ada penemuan baru yang menginspirasi percakapan dan mendorong kita untuk mempelajari hal-hal baru. Siapa yang tahu teknologi baru atau sumber daya tersembunyi apa yang akan ditemukan dalam dekade berikutnya? Sekarang, permisi, karena saya sudah tahu alamatnya, saya harus menulis surat untuk Santa. Saya masih berusaha keluar dari daftar nakalnya. Kamu sedang berada di atas kapal pesiar di selatan Prancis dan tersesat di laut.
Ponselmu tidak ada sinyal, dan GPS-mu berhenti berfungsi. Tidak mungkin kamu bisa berenang untuk menyelamatkan diri. Peluangmu untuk bertahan hidup hampir nol. Kisah hari ini agak mirip dengan itu, tapi tukar suasana cerah Côte d'Azur dengan angin beku Antartika dan alih-alih air biru yang tenang. Bayangkan lautan yang dipenuhi bongkahan es raksasa sejauh mata memandang. Oh, dan lupakan soal ponsel atau GPS. Perangkat-perangkat itu bahkan belum ada pada masa itu. Jadi ya, melewati situasi seperti itu pada dasarnya mustahil. Tapi bagi kru di atas kapal Endurance, ini bukan sekadar skenario bagaimana jika. Ini adalah kenyataan, dan mereka tetap selamat dengan meninggalkan kapal mereka. Lompat ke lebih dari 100 tahun kemudian, para ilmuwan akhirnya menemukan kapal mereka jauh di dasar laut. Sekarang, gambar 3 dimensi baru membantu kita menghidupkan salah satu kisah nyata bertahan hidup terbesar sepanjang masa. Baiklah, mari kita mulai dari awal. Pada tahun 1914, penjelajah Anglo-Irlandia Ernest Shackleton mengumpulkan 26 orang untuk petualangan paling berani dalam hidup mereka, menyeberangi Antartika. Kita membicarakan salah satu tempat paling ekstrem di bumi. Gurun es membeku dengan angin ganas, malam panjang dan gelap, serta suhu beku yang bisa turun di bawah minus 76 derajat Fahrenheit. Namun bagi kru kapal Endurance, pergi ke sana terdengar seperti petualangan menyenangkan. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1914, mereka memulai pelayaran perdana mereka, dan pada bulan Oktober di tahun yang sama, mereka tiba di Pulau Georgia Selatan. Dari sana, mereka akhirnya akan menuju tujuan utama mereka, Laut Weddell di pesisir Antartika. Tempat ini terkenal dengan angin yang ganas, es laut yang tebal, dan air yang membeku. Ya, memang bukan tempat yang nyaman untuk berada. Hanya 2 hari setelah mereka meninggalkan Georgia Selatan, kapal Endurance menabrak lapisan es tebal dan mereka mulai bergerak sangat lambat. Lempengan es tebal mengunci kapal seperti jebakan yang lambat dan sunyi. Awalnya, para kru menunggu. Mungkin esnya akan mencair, mungkin kapal itu bisa menerobos. Namun hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu, kemudian bulan-bulan. Kapal itu terjebak, benar-benar terjepit di lautan es yang beku, sama sekali tidak bisa bergerak. Saat itu bulan Februari, tiba-tiba muncul sebidang kecil air terbuka tak jauh di depan Endurance. Ada harapan, tapi untuk mencapainya tidak akan mudah. Kapal itu masih dikelilingi es padat yang benar-benar menghalangi jalan. Beberapa bagian es itu hampir setebal 18 kaki. Para kru bekerja keras sepanjang hari, memotong saluran sempit melalui es. Keesokan harinya, mereka mencoba lagi. Mereka bahkan menggunakan tali untuk menarik bongkahan es besar, masing-masing seberat sekitar 20 ton. Namun, ruang yang mereka bersihkan terlalu kecil untuk kapal membangun kecepatan yang cukup. Dan yang lebih parah lagi, es sudah mulai membeku kembali. Pada suatu titik, kapten memutuskan mereka harus berhenti. Bulan-bulan pun kembali berlalu dan kapal benar-benar terperangkap. Mereka bahkan melihat beberapa retakan di es di sana-sini, tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantu mereka. Dan kemudian, keadaan menjadi lebih buruk. Tekanan dari es tidak hanya menahan kapal lagi, es itu menghancurkannya. Kamu bisa mendengar kayu-kayu kapal mengerang dan lambung kapal berderet. Sedikit demi sedikit kapal mulai hancur. Lalu pada bulan Oktober, ya, setahun kemudian Shackleton mengambil keputusan, tinggalkan kapal. Dan dia benar, karena pada bulan November, Endurance akhirnya menyerah pada tekanan. Tiang-tiang depan runtuh saat haluan kapal hancur. Beberapa hari kemudian, buritan kapal terangkat keluar dari es, lalu seluruh bangkai kapal itu jatuh ke laut. Dan begitu saja Endurance lenyap terkubur di bawah es. Oke, tapi apa yang terjadi pada para awak kapal? Para kru mengambil apapun yang bisa mereka bawa dan mendirikan kemah tepat di atas es, terdampar di dunia yang hanya berwarna putih ke segala arah. Tidak ada radio, tidak ada bantuan yang datang, dan tidak ada cara untuk mengetahui berapa lama es itu akan bertahan. Selama berbulan-bulan, mereka terombang-ambing bersama laut yang membeku, berkemah di bongkahan es yang bergerak, selalu waspada. Akhirnya, mereka naik ke perahu penyelamat kayu kecil dan mulai mendayung melewati perairan yang membeku, menghindari gunung es yang menjulang, melawan ombak yang membasahi mereka hingga ke tulang. Itu sangat melelahkan, membekukan, menakutkan, tapi mereka terus maju. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah berbatu yang terpencil bernama Pulau Gajah, daratan pertama mereka dalam lebih dari setahun. Tapi pulau itu tidak berpenghuni dan tidak menawarkan peluang nyata untuk diselamatkan. Jadi Shackleton memilih 5 orang, memuat perahu penyelamat terkuat dan menyeberangi 800 mil lautan terbuka untuk mencoba mencari bantuan.
Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 2 minggu, dan mereka menghadapi segala hal yang bisa membuat siapapun gila, badai, semprotan air yang membekukan, dan ombak sebesar gedung kecil. Namun Shackleton tetap menjaga sikap positifnya. Kehilangan anak buahnya bukanlah pilihan. Berkat kepemimpinannya yang luar biasa, mereka berhasil mencapai daratan. Mereka mendarat di Pulau South Georgia, tetapi di sisi yang berlawanan dari tempat yang seharusnya mereka tuju. Itu berarti mereka masih harus melakukan perjalanan selama 36 jam melintasi pulau, untuk akhirnya mencapai stasiun perburuan paus di sisi lain. Untungnya mereka berhasil. Jika kamu berada di posisi mereka, kamu mungkin akan mandi air panas dan meringkuk seperti janin selama beberapa bulan. Namun itu bukanlah pilihan bagi Shackleton. Dia tidak beristirahat. Sebaliknya, dia langsung mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan 22 orang yang masih terjebak di Pulau Elephant. Setelah beberapa kali upaya penyelamatan yang gagal, pihak berwenang akhirnya meminjamkan Shackleton sebuah kapal tunda. Itu adalah jenis kapal yang memindahkan kapal lain dengan cara mendorong atau menariknya. Ketika mereka mendekati Pulau Elephant pada 30 Agustus 1916, Kapten melihat sesuatu, sebuah sinyal asap yang berasal dari pantai. Ya, melawan segala rintangan, semua orang selamat. Seperti yang udah Wanda kecil, kapal itu tidak berhasil. Kapal itu benar-benar lenyap hingga tahun 2022 ketika akhirnya ditemukan di dasar laut pada kedalaman sekitar 10.000 kaki di Laut Weddell. Penemuan itu menjadi berita utama di seluruh dunia, dan rekaman Endurance menunjukkan bahwa kapal tersebut terawetkan dengan indah di perairan es. Kayu-kayunya tampak seperti baru, dan struktur dasarnya masih utuh. Bangkai kapal itu ditutupi oleh spons, anemon laut, lili laut, dan bintang laut. Semuanya terasa sangat menyeramkan. Tapi, bagaimana bisa kondisinya tetap begitu baik meskipun tampak seperti kapal lain pada ukurannya? Sebenarnya tidak demikian. Endurance dibangun untuk bertahan dalam kondisi es yang berat. Setiap detail dirancang untuk daya tahan maksimal. Sambungan dan perlengkapannya diperkuat silang demi kekuatan. Kapal ini terbuat dari papan kayu ek tebal dan cemara Norwegia, serta dilapisi greenheart, yaitu jenis kayu yang sangat kuat. Bagian haluannya dibangun untuk menghadapi es secara langsung. Setiap potongan kayu diambil dari satu pohon ek, dibentuk mengikuti lengkungan kapal. Itulah yang membantu mereka bertahan di tengah es begitu lama. Pada akhir tahun 2024, para spesialis melakukan pemindaian 3D pertama kapal itu. Mereka memakai robot bawah air untuk memetakan bangkai kapal dari semua sudut, mengambil ribuan foto. Foto-foto ini lalu digabungkan menjadi gambaran digital, dan sekarang kamu bisa melihatnya online. Tapi lupakan saja untuk mendekati bangkai kapal itu. Maksud saya, Antartika masih merupakan salah satu tempat paling terpencil di dunia, jadi hanya untuk sampai ke sana saja sudah menjadi tantangan besar. Seiring dunia menghangat dan es di kutub selatan terus mencair, para spesialis berpikir akan ada lebih banyak peluang untuk mengakses bangkai kapal tersebut. Tapi mereka ingin tetap melindunginya. Bahkan sudah ada pembicaraan tentang bagaimana cara melestarikan Endurance. Salah satu idenya adalah meminta pemilik kapal pesiar untuk setuju tidak mendekati bangkai kapal itu. Jadi ya, bisa dibilang orang-orang pada umumnya mungkin tidak akan pernah bisa mengunjunginya dari dekat. Setidaknya tidak dalam waktu dekat.